Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Khaslatani la syai'a afdalu minha al-imanu billahi wa naf'ul lil muslimin. Baginda Rasul bersabda, ada dua perkara yang tidak ada sesuatu pun mampu melebihi keutamaannya. Al-imanu billah, pertama beriman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin, yang kedua bermanfaat untuk seluruh umat Islam. Jadi dalam hadis ini baginda Nabi memberikan nasihat kepada kita bahwa ada satu perkara yang dua perkara ini tidak akan ada yang bisa menandingi oleh apapun. Ada dua perkara yang keutamaannya tidak ada yang menandingi. Apa itu? Pertama kata Nabi, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah perkara pertama yang tidak ada tandingannya. Ini merupakan puncak keimanan seseorang. Dasar seseorang beriman adalah yang pertama dia harus beriman kepada Allah. Maka seorang mu'alaf yang dia mau masuk Islam, itu dia wajib untuk melakukan syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebelum dia melaksanakan sholat, sebelum dia melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang pertama harus dibangun adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman kepada Allah sudah tertanam, maka iman-iman kepada yang lain pun akan segera menyusul. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, bahkan iman kepada qada dan qadaran. Jadi akar utama dari kita melaksanakan ibadah, pondasi utamanya adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Artinya ini kalau diibaratkan satu bangunan, ini pondasi utama, ya. Pondasi utama di mana bangunan Islam akan berdiri di atasnya. Orang tidak mungkin bisa melaksanakan sholat kalau dia tidak beriman kepada Allah. Orang tidak akan mungkin diterima puasanya kalau bukan atas dasar iman kepada Allah. Orang membayar zakat pun tidak akan diterima kalau dasarnya tanpa beriman kepada Allah. Orang melaksanakan haji umroh pun demikian, tidak akan diterima haji umrohnya kalau tanpa adanya dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman ini adalah ruh di mana amal soleh ini akan bergerak. Jadi amal soleh harus karena iman. Dan iman ini adalah pondasi utama seseorang bisa melaksanakan rangkaian ibadah dalam agama Islam. Tanpa iman, maka semua ibadah tidak akan ada gunanya. Makanya betul kata Nabi, iman kepada Allah tidak ada yang menandingi keutamaannya dengan yang lain. Karena dari sini semuanya berangkat. Setar awal kita beragama dari sini, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita beriman kepada Allah, maka yang lain akan segera bermunculan. Jadi iman ini sebenarnya seperti listrik, ya. Seperti setrum listrik. Maka iman yang benar akan menimbulkan gejala sebagaimana listrik yang benar. Lampu bisa menyala karena ada aliran listriknya. Mic bisa berbunyi karena ada aliran listriknya. Kipas bisa berputar karena ada aliran listriknya.
kulkas bisa dingin karena ada aliran listriknya. Jadi listriknya mah nggak kelihatan, yang timbul gejala. Tapi gejala ini tidak akan ada kalau tanpa adanya setrum listrik tadi. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan haji, zakat, umroh, dan lain sebagainya, itu karena ada getaran iman. Tanpa adanya iman tidak mungkin seorang akan bergerak dengan sendirinya. Maka ketika kita beriman kepada Allah, ucapan itu harus kita buktikan dengan amaliyah soleh. Amanu wa amilu solihat. Beriman dan beramal soleh. Jadi iman tanpa adanya amal soleh, yaitu tidak ada manfaatnya juga. Amal soleh tanpa dasar iman pun akan tertolak. Jadi antara amanu wa amilu soleha ini dua rangkaian tidak akan bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Kita beriman kepada Allah harus menghasilkan amal soleh. Kita beramal soleh dasarnya harus beriman. Jadi oleh karena itu sebagai umat Islam, maka proyek yang sangat kita kedepankan adalah bagaimana cara memperbarui iman kita. Di antaranya kata Nabi, cara memperbarui iman adalah dengan kita memperbanyak mengucapkan kalimat syahadat. Insya Allah kalau iman ini merupakan pondasi yang kuat, maka kita sebelum membangun satu bangunan yang megah, pondasinya dulu kita perkuat. Kalau pondasinya sudah kuat, insya Allah bangunan Islam ini akan mercusuar, akan tinggi, akan megah. Tapi kalau satu rumah pondasinya saja sudah miring, maka bangunan akan miring. Pondasinya lurus tegak, insya Allah bangunan akan tegak. Pondasinya rapuh, robohlah bangunan yang akan berdiri di atasnya. Maka kalau iman kepada Allah ini merupakan pondasi dalam kita beragama, maka harus kita pasang sekuat mungkin ya iman ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita alhamdulillah oleh Allah diberikan nikmat yang tidak ada tandingannya, nikmat iman. Nikmat iman ini nikmat yang tidak ada tandingannya. Sebab dengan nikmat iman ini kita bisa menjadi orang Islam, bisa mengenal Allah, bisa mengikuti dakwahnya Rasulullah, bisa melaksanakan syariat Islam. Saudara kita ya di luar sana ya, di luar agama Islam, yang mereka mungkin oleh Allah belum diberikan hidayah, mereka mungkin masih belum mengenal Allah, belum mengenal Islam, belum mengenal syariat Islam. Akhirnya mereka melaksanakan suatu rangkaian ibadah yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering terkadang bangga dan terharu ya kalau ada saudara-saudara kita yang dia kemudian menjadi mu'alaf ya, biarpun mungkin dari kondisi keluarganya masih non muslim. Banyak ya kejadian yang bapak ibunya non muslim, saudaranya non muslim, kakak adiknya non muslim, sementara dia memilih untuk memeluk agama Islam. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Karena nikmat hidayah ini, nikmat iman ini, nikmat yang insya Allah kalau kita pegang kuat-kuat akan bisa mengantarkan kita kepada keselamatan dunia maupun akhirat. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati keselamatan, mendapatkan keselamatan di akhirat tentunya, kalau tanpa dasar iman? Karena imanlah yang kemudian menyebabkan kita oleh Allah diberikan anugerah, diberikan keridhaan, sehingga dengan ridha Allah ini kita insya Allah bisa menjadi penduduk surga. Nah, kasihan kalau ada orang yang memang sampai matinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaupun mungkin ya tinggal di tengah-tengah komunitas muslim itu tidak menjamin. Tidak menjamin seseorang non-muslim yang tinggal di tengah-tengah komunitas muslim dia akan terenyuh, akan tergugah mengikuti ajaran Islam, belum tentu. Kalau Allah tidak membuka hatinya menerima hidayah. Maka kita yang sudah oleh Allah diberikan hidayah berupa iman ini, ya, nikmat yang sangat besar ini harus kita syukuri. Caranya dengan wa'amilus shalihat. Setelah amanu, lanjutkan dengan wa'amilus shalihat. Beriman dan beramal soleh. Jangan sampai kita hanya beriman. Makanya betul ya, orang Islam belum tentu dia beriman. Tapi kalau dia beriman, insya Allah dia sudah menjadi orang Islam. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang melaksanakan ibadah karena dia Islamnya, insya Allah karena dia iman. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita yang notabene Islam, seorang Muslim, tapi dia enggan untuk melaksanakan ibadah karena di hatinya tidak ada getaran iman. Sehingga hampir semua ibadah-ibadah itu panggilan dasarnya adalah amanu. Misalkan saja puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk melaksanakan puasa. Yang dipanggil orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Kenapa? Orang Islam itu banyak. Islam di Indonesia itu hampir mencapai 80% komunitas ya. Islam di Indonesia itu populasi Muslim di Indonesia itu mencapai angka 80%. Itu terbanyak. Negara kita negara yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam. Kalau kita bicara Islamnya. Tapi kalau kita mengkerucut yang beriman berapa persen, nah ini yang kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apakah yang 80% Muslim itu juga 80% mukmin? Belum tentu kayaknya ya. Mungkin separuhnya, atau mungkin kita nggak tahu ya. Karena orang banyak kok yang kemudian mengaku Islam. Coba kalau dipinjam KTP-nya itu agamanya pasti Islam ya. Agamanya Islam, tapi terkadang Ramadan tidak ia berpuasa. Ramadan makan di siang hari, Ramadan ngerokok di pinggir jalan. Dia Muslim, balik ya. Balik, sudah dewasa, sudah tua, Ramadan dia nggak berpuasa, padahal dia Islam. Mungkin Islamnya hanya di KTP saja, belum berurat dan berakar sampai ke hati. Maka yang perlu adalah getaran iman ya. Kita nggak usah bangga menjadi seorang Muslim kalau kemudian tidak diaplikasikan keislaman kita dalam bentuk melaksanakan ibadah. Kita akan menjadi orang-orang yang berdusta di hadapan Allah. Kita mengakunya sebagai orang Islam, tapi kita enggan untuk melaksanakan ibadah. Apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, yang wajib pun terkadang tidak ia laksanakan. Jadi beriman kepada Allah ini harus berurat dan berakar dan melahirkan amalus saleh. Naikkan amal yang saleh. Jangan sampai imannya hanya di ucapan. Kita tahu beberapa tamsil kisah-kisah para nabi, para rasul, bahkan para sahabat ya, yang mereka berani mati demi untuk mempertahankan iman. Kita yang kadang-kadang hidup sekarang ini, sholat tinggal sholat, puasa tinggal puasa, ke masjid tinggal ke masjid tanpa ada gangguan orang-orang kafir. Bayangkan Nabi dan para sahabat itu harus rela mempertaruhkan nyawa demi untuk mempertahankan iman dan Islamnya. Sahabat Bilal misalkan, dia rela oleh
majikannya disiksa sedemikian rupa, tangan diikat, kaki diikat di tengah-tengah gurun pasir yang panas, diikat di tengah-tengah terik matahari, di atasnya dikasih batu besar tuh. Batu besar diletakkan di atas dadanya si Bilal ini, hanya agar si Bilal keluar dari agama Islam. Tapi Bilal sudah diperkuat Islamnya oleh Allah, sehingga dia disiksa sedemikian rupa, tetap dia tidak mau bergeming, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi Siti Masitah ya. Siti Masitah seorang wanita budiman, wanita mulia, yang dia rela mengorbankan nyawanya demi untuk mempertahankan imannya. Kita sekarang ini beriman itu ringan-ringan saja, tanpa menemui kendala-kendala yang berarti. Kita ke masjid tidak ada gangguan. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang ke masjid dihadang oleh kaum kafirin. Bahkan Rasulullah sering sekali ke masjid kakinya terluka, ya, terkena beling, terkena duri, dipasang oleh orang-orang kafir itu. Kita ke masjid itu kadang-kadang enak, santai, ya, tidak ada kendala apapun. Tapi kenapa kita beragama kok sulit? Kita kok beragama seakan-akan kita tuh berat sekali. Padahal ringan kita beragama zaman sekarang. Tidak seberat di zaman Nabi dan para sahabat. Mereka kalau sudah mengaku beriman kepada Allah, nyawa taruhannya. Kita sekarang ini beragama ini ringan-ringan, sholat tinggal sholat, ya, tanpa ada gangguan yang berarti. Kenapa kalau kemudian kita dalam kondisi yang nyaman seperti ini nggak mau melaksanakan ibadah? Ke masjid berat kita, hadir di pengajian berat kita, datang ke majelis taklim berat kita. Sehingga iman kita ini butuh yang namanya ujian, ya. Iman ini perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi imannya, maka akan semakin kuat cobaan, rintangan yang Allah berikan itu. Jadi al-imanu billah, beriman kepada Allah, ini adalah pokok dari ibadah-ibadah yang lain. Dan tidak ada yang melebihi keutamaan daripada al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, setelah beriman kepada Allah, ada lagi satu perkara yang tidak ada yang melebihi keutamaannya, yakni wan naf'u lil muslimin, kebermanfaatannya seorang muslim untuk muslim yang lainnya. Setelah beriman kepada Allah, kita pun harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memiliki manfaat, menuai manfaat, membawa manfaat untuk orang lain. Kita sebagai seorang muslim diajarkan oleh Nabi agar jangan sampai kita menjadi biang keladi bagi lingkungannya. Islam adalah agama damai. Sesuai dengan namanya, Islam itu maknanya adalah keselamatan, kedamaian, ya. Artinya sebagai seorang Islam, kita dimanapun kita berada pantang menjadi biang keladi bagi lingkungannya. Kita harus mencontoh seperti seekor lebah, ya. Lebah itu di mana dia berada pasti bermanfaat untuk di sekelilingnya, yakni mengeluarkan madu. Mengeluarkan madu. Lebah ini, madunya bisa manfaat untuk lingkungannya, untuk kehidupan manusia. Nah, sebagai orang yang beriman, kita menjadilah orang-orang yang bermanfaat untuk lingkungannya. Jangan sampai keberadaan kita justru menyusahkan orang lain. Ini ciri-ciri biang keladi ini. Adanya membuat orang susah, hilangnya menyebabkan orang gembira. Ini ciri-ciri orang yang biang kerok nih, biang keladi. Adanya membuat orang susah, tidak adanya menyebabkan orang lain menjadi gembira. Hati-hati kalau orang lain merasakan begitu terhadap diri kita. Sebaliknya orang yang keberadaannya
dinanti-nantikan oleh orang, kepergiannya dirindukan oleh orang, ini orang yang membawa manfaat untuk lingkungannya. Ketika dia tidak ada, orang merindukan. Ketika dia hadir, orang menanti kehadirannya. Nah, kita sangat beruntung kalau seperti itu ya. Adanya kita dinantikan orang, menghilangnya kita dirindukan oleh orang. Bermanfaat untuk orang lain. Kita jangan memandang yang kita berikan itu beragama apa ya. Biarpun dia misalkan non muslim, saling tolong menolong tetap diwajibkan kita sebagai orang Islam kepada siapapun kita. Jangan sampai kita menolong orang, kita tanya agama dulu ya. Ada orang tabrakan jatuh ya, terluka, kita tanya, mau nolong tanya dulu, ente agamanya apa? Nggak perlu ya, nggak perlu. Entah dia agamanya apapun, kalau dia membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan dari kita, uluran tangan kita sebagai umat Islam wajib untuk membantunya, meringankan bebannya tanpa memandang dia beragama apa. Karena dalilnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia. Nabi enggak membatasi sebaik-baik muslim. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ini bahasanya umum ya. Nabi menyampaikannya khairun nas, sebaik-baik manusia. Artinya dia beriman atau tidak, kalau dia sudah memberikan manfaat untuk orang lain, dia adalah orang yang terbaik. Apalagi dasar orangnya adalah orang muslim. Ini Nabi sangat menganjurkan kita untuk tolong menolong. Ya, siapapun yang kita tolong tanpa harus memandang agamanya apa, akidahnya apa. Kalau dia membutuhkan kita, jadilah kita sebagai penolong dia. Itulah hebatnya muslim ya. Kalau dia menjadi kelompok yang mayoritas, dia bisa melindungi yang minoritas. Ketika dia menjadi yang minoritas, dia bisa menjaga diri. Dia bisa menjaga diri. Maka beruntunglah kalau ada non muslim ya, yang dia tinggal di tengah pemukiman muslim, insya Allah terjamin keselamatannya itu ya. Beruntunglah kalau ada orang non muslim yang dia tinggal di komunitas muslim, dijamin pasti tidak akan diganggu. Kita bukan agama yang suka usil kok. Kalau kemudian ada orang yang beranggapan bahwa Islam ini agama yang kasar, agama yang arogan, itu sangat teramat keliru besar. Ya, kalau kita bicara ada orang yang arogan, ada orang yang kasar, ada orang yang suka membuat kekerasan, jangan dilihat dari agamanya, tapi orang yang bersangkutannya. Jangan sampai ada sekelompok orang yang dia pakai jubah, misalkan yang membuat keonaran, dia membuat kekerasan, kemudian kita membawa-bawa agama Islam. Sekali lagi, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk anarkis kepada umat-umat yang di luar. Kalau toh dalam Islam ada ajaran peperangan, tapi peperangan dalam Islam peperangan yang untuk mempertahankan akidah, mempertahankan syariat Islam, dan kita tidak pernah mendahului. Kita sebagai umat muslim jangan sampai mendahului berperang ya. Tapi kalau sudah kehormatan kita diinjak-injak ya, harga diri kita sudah dilecehkan, maka kita harus siap untuk menghadapi resiko, menghadapi orang-orang di luar sana. Tapi selama di luar sana tidak ada yang memusuhi Islam, tidak ada yang mengajak untuk berkelahi, jangan sampai kita kemudian ya nggak ada musuh, nggak ada apa, tiba-tiba kita mencabut pedang, kelayapan mencari musuh. Ajaran apa ya? Adapun amar ma'ruf nahi mungkar, nahi mungkar ini adalah mencegah kemungkaran, bukan kemudian mencari musuh. Kalau ada sekelompok Islam, sekelompok muslim yang dia berjihad di dalam memerangi maksiat, memerangi kemungkaran, bukan karena Islam agama arogan. Justru Islam menyelamatkan masyarakat. Jangan sampai kemungkaran ini, kemaksiatan ini menjadi penyakit masyarakat.
Misalkan saja tempat judi ya, tempat perjudian, tempat pelacuran, kemudian datang segerombolan komunitas muslim yang mengobrak-abrik tempat itu, bukan berarti Islam adalah agama arogan. Justru Islam rahmatil lil alamin, agar ya kemaksiatan ini tidak bisa menimbulkan hal-hal yang negatif kepada masyarakat. Gitu. Maka nahi mungkar ini tentu harus membawa kepada kekuatan yang hebat. Jangan sampai kemudian kita beramar ma'ruf, nahi mungkar nggak kita jalankan. Ya. Di negara kita kan ada satu organisasi muslim ya, tak perlu saya sebutkan namanya apa, yang mereka memang visi misinya adalah mencegah kemungkaran. Tempat maksiat diobrak-abrik ya, tempat perjudian pasti akan dihancurkan. Tapi mereka juga ketika menghancurkan tempat-tempat itu tidak kemudian langsung tiba-tiba. Pertama dialog dulu mereka itu ya, dialog dulu ya, musyawarah dulu. Kalau kira-kira tempat maksiat itu merugikan masyarakat lingkungan sekitarnya, baru mereka bergerak. Tapi kalau tempat maksiat itu kemudian oleh masyarakat tidak menimbulkan apapun, tidak asal kemudian dihancurkan, baru mereka didakwai dulu, diberikan dakwah, diingatkan dulu ya. Cuma kadang-kadang ada kelompok-kelompok sekuler yang mereka ingin menghancurkan Islam ya, ingin melecehkan bahkan menodai agama Islam, sehingga kejadian yang seperti ini diupload sedemikian rupa ya, seakan-akan Islam digambarkan sebagai agama yang anarkis, agama yang arogan. Rasulullah SAW tidak pernah menyebarkan agama Islam melalui pedang. Pedang Nabi cabut berperang di medan perang itu ketika Islam kemudian jadi bahan lecehan. Islam menjadi bahan lecehan, bahan ejekan, diinjak-injak, baru Nabi cabut pedang, maju ke medan perang. Jangan sampai kita musuh tidak ada, ya, tidak ada yang memusuhi kita, kemudian kita sok jagoan, teng-teng bawa senjata, mau ngapain? Ya, mau ngapain? Islam ini harus menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi lingkungan. Sehingga kekerasan dalam Islam sangat tidak dibenarkan. Kalau toh dalam Islam ada kekerasan, ada peperangan, itu untuk bernahi mungkar, mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, harus menggunakan kekerasan. Beda ketika kita amar ma'ruf ya, ketika amar ma'ruf kita mengajak orang untuk ibadah harus penuh kelembutan. Mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk ke masjid harus dengan kelembutan. Kalau kita ngajak orang ke masjid ibadah ya, ngajak orang ke pengajian dengan keras, dengan kasar, ya nggak bakal ada orang ikut. Ketika amar ma'ruf penuh dengan kelembutan. Tapi saat menghadapi nahi mungkar, kemungkaran ini harus tidak boleh dengan kelembutan, kekerasan. Ya, bagaimana mungkin kita bisa mengobrak-abrik, menghancurkan kemaksiatan kalau dengan kelembutan? Ya, namun tetap kita pun meskipun diperbolehkan untuk bernahi mungkar, di sana ada asas musyawarah. Ya, ada asas dialog. Mencari kemaslahatan, baru kemudian buntu tidak ada solusi, baru diadakan ya, kekerasan itu pun tetap menjaga kondisivitas lingkungan. Sekali lagi, seorang muslim yang baik, dia anfa'uhum linnas, memberikan manfaat untuk orang lain.